Nah, soal nomor 1, untuk suatu bilangan bulat ini didefinisikan menurut persamaan yang ini ya, dimana U-nya adalah bilangan prima. Nah, berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q yang benar? Ya, berarti ini kan kita ikutin aja ya. Kalau kita lihat di sini, ini langsung masukin ke rumusnya ya. Ini yang jadi U tuh berarti si huruf A-nya ya. Jadi kita isi di sini langsung aja. Buat ngitung kuantitas P itu tuh berarti A. Terus C-nya yang mana nih? C-nya yang ini kan? Ya. Jadi A kali 2. Terus X-nya. X tuh angka yang pertama ya, yang ini nih. X-nya 3. Jadi A kali 2 kali 3. Dikurangi T kali U. Yang jadi T di sini adalah 7 ya. T-nya 7. Sorry, ini kurang dibiruin ya. 7 kali U-nya. Tadi U-nya A ya. Kurangin A. Kali B kurang Y. Ini U-nya udah ya. B kurang Y. B-nya tuh yang ini kan. B-nya tuh 6. Kurangi Y. Ya. Ini B-nya kita isi di sini. Y-nya itu yang ini ya, yang tengah tuh. 5 kan. Jadi 6 kurangi 5. Nah, ini kita harus lihat kuantitas P nilainya berapa. 2 kali 3 kan 6. Jadi ini 6A. Minus 7A minus A tuh jadi. Ini tulis aja dulu ya. Minus 7A. Minus A. Yang ini 1 ya. Jadi 6 dikurangi 8. Minus 2A. Kali 1. Nah, jadi si P-nya kan sama dengan minus 2A. Ini masih dalam variabel nih. Terus, udah gitu. U yang dimaksud di sini adalah bilangan prima ya. Nah, U bilangan prima, U itu kan ya A juga gitu. Nah, bilangan prima terkecil kan 2 ya. Jadi si A yang paling kecil tuh 2, 3, 5, 7 gitu. Ya. Dan seterusnya gitu ya. Berarti di sini kuantitas P yang paling besar gitu ya, min 2 kali 2 itu kan min 4. Terus udah gitu minus 6. Tambah lama tambah kecil kan. Min 10. Dan seterusnya. Kalau kita bandingin sama Q ya jelas di sini mah P kurang dari Q gitu ya. Kan Q-nya kan 3 kan. 3 mah positif. Nah, jadi jawaban yang tepat di sini yang B ya. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, grafik fungsi G dan H ini berpotongan di 2 titik berbeda. Ya. Ini G sama H berpotongan di 2 titik berbeda, langsung samain ya. Jadi di sini HX sama dengan GX gitu. HX sama dengan GX. Ya, jadi ini 3X pangkat 2 dikurangin 2X kurang 5 itu sama dengan X pangkat 2 tambah 4X tambah 3. Ini nanti pindahin ke sebelah kiri semua ya. Pindahin ke sana, ini juga ke sana, itu juga pindahin ke sana ya. Jadi 3X pangkat 2 dikurangi X kuadrat itu 2X pangkat 2. Min 2X min 4X minus 6X. Min 5 min 3 minus 8 ya. Ini sama dengan 0. Kalau kita keluarin si 2-nya jadi gini. 2 kali X kuadrat minus 3X minus 4 sama dengan 0. Nah, ini kalau kita faktorin gimana? 2 kali X min 4 ya, kali X plus 1 kan. Ya, jadi nanti kita dapat nilai X-nya di sini. X sama dengan 4, satu lagi X sama dengan min 1. Nah, kalau kita lihat ya di sini, langsung aja saya tentuin titiknya ya. Kalau X-nya 4 aja. Kalau X-nya 4 berarti si Y-nya berapa? Masukin aja ke salah satu persamaan yang gampang. Yang G aja. Jadi Y-nya 4 kuadrat berapa tuh? 16 ya.
tambah 16 tambah 3 sama dengan 35. Satu lagi kalau X-nya min 1, berarti Y-nya nanti huruf X di sini semua kita ganti sama min 1. Min 1 dikuadrat ini kan 1 kurangi 4 tambah 3 ya. Nah, jadi kita dapat titiknya min 1, berapa ini? 0 ya. Jadi ada 2 titik nih di sini. Yang pertama 4,35. Yang kedua min 1,0. Yang jadi A yang mana tuh? Nah, ini katanya A kurang dari C. A tuh berarti si absisnya kan, si X-nya nih. Kurang dari C, berarti ini yang jadi A-nya ini. Ini A, ini B gitu kan. Ini C, ini D. Ya. Berarti yang ditanya di sini nilai A. A-nya sama dengan min 1. Nah, jadi di sini opsi yang tepat ya jelas yang E ya. Nah, sekarang lanjut lagi ke soal berikutnya. Gradien garis T berapa? Nah, ini saya copy aja ya titik-titiknya, kan udah tahu. Ini soalnya masih berantai. Kita udah punya 2 titik ini. Gradien garis T melalui kedua titik tersebut, berarti buat cari gradien, udah aja ya, biar gampang. Itu sama dengan delta Y bagi delta X. Delta Y-nya berapa nih? 35 kurangin 0. Itu 35 ya. Dibagi yang ini 4 kurangi min 1. 4 tambah 1 berarti 5 kan. Nanti gradiennya kalau kita hitung kita dapat 7 ya. Nah, jadi jawaban yang tepat di sini yang D. Nah, lanjut lagi ke soal berikutnya. Soal yang keempat nih. Nah, ini ya. Persamaan garis yang sejajar dengan garis T dan melalui titik min 1,2. Berarti kan tadi gradien garis T-nya kita udah tahu ya. Saya tulis saja gradien garis T ini adalah 7. Berarti persamaan garis kan ini Y min Y1 sama dengan M kali X min X1 ya. X min X1. Nah, M yang dimaksud adalah gradien garis T. Nah, kan dia melalui titik min 1,2. Berarti yang min 1-nya jadi X1, Y1-nya jadi 2. Jadi Y minus 2. Nah, ini nulis Y-nya jelek ya. Y minus 2 sama dengan 7 dikali X minus 1 tuh berarti plus 1 ya. Nah, jadi Y-nya di sini sama dengan 7X. Nah, yang itu tambah 7 kan. Ini sebenarnya 7X tambah 7 nih. Nah, si minus 2-nya pindah ke sana. Jadi 7X tambah 9. Nah, jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang D ya. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, ini 10 bilangan. Yaitu demikian, diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Ingat, terkecil dan yang terbesar. Berarti kita urutin aja dulu ya. Sini berapa tuh paling kecil nih? Itu T2 ada 2 biji kan? Ntar, saya tulis dulu. 2. Terus 3-nya ada berapa? Ada 1 ya. 2, 3. Terus 5-nya ada 2. Ya. 6 ada 1. 7-nya ada 2. 7-nya ada 3 tuh ya. 7. Baru terakhir 8. Pas nggak tuh 10 bilangan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pas ya. 10 bilangan. Nah, di sini jika P dan T berturut-turut merepresentasikan bilangan pada posisi kelima dan ke-8. Posisi kelima yang mana nih? Tuh 2, 3, 4, 5 ini ya. Posisi ke-8 yang ini kan. Nah, nilai 2P dikurangi T berapa? Ini P, ini T ya. Berarti 2P kurangi T
Ini sama dengan 2 kali 5 kurangin 7. Ya udah berarti 10 dikurangin 7, 3 kan? Kita dapat nilainya ini 3 ya. Nah, sekarang teks ke 2 buat soal nomor 6 sampai 8. Ini dikasih tahu ya, katanya buat inputnya 3 itu bakal ngasilin outputnya 9. Kalau 2 ini outputnya 4. Ya, kita mulai aja dulu ya di sini untuk X sama dengan 3. Terus satu lagi ini buat X sama dengan 2. Nah, kalau X sama dengan 3 nanti di akhir si Y-nya ini harus 9. Kalau 2 berarti nanti si Y-nya ini harus 4. Nah, yang pertama kita lihat ya. Buat X sama dengan 3, apakah 3 itu genap? Tidak kan? Ini tidak genap. Karena dia tidak genap, berarti kita masuk ke sini. Ya, Y sama dengan 2X. Jadi Y-nya itu sama dengan 2 kali 3 itu 6. Ya, kalau X-nya sama dengan 2, genap nggak? Iya, berarti dia pakai Y-nya sama dengan 2 tambah 2. Nah, Y-nya 4 ya. Terus masuk ke keputusan di sini. Masuk ke Z ya. Z-nya ini kan Y tambah A ya. Si A-nya belum tahu nih. Berarti Z ini sama dengan Y tambah A. Berarti ini 6 tambah A. Terus yang ini Z-nya sama dengan 4 tambah A. Ya. Nah, terus udah gitu habis dibagi 3, ya nggak tahu, tergantung nilai A kan. Ya, berarti di sini coba Z-nya ini yang pertama dia habis dibagi 3 nggak? 6 tambah A. 6 tambah A. Misalnya ya, kita asumsiin aja dulu dia habis dibagi 3 gitu. Ya, misalnya dia habis dibagi 3. Jadi W-nya kan sama dengan Z. Saya asumsiin aja dulu iya gitu, habis dibagi 3. Jadi ini masih tanda tanya ya. Misalnya Z habis dibagi 3. Berarti di sini W sama dengan Z ya. Nah, nanti kita cek konsisten nggak? Karena saya juga belum tahu kan. Ini bergantung nilai A tuh habis dibagi 3 atau enggaknya. Berarti si Z-nya tuh kan 6 tambah A. Karena W sama dengan Z kan di sini nih. Lihat gerak. Saya asumsiin dulu ini. Kalau bukan ya berarti yang sebelahnya. Jadi 6 tambah A ini tuh sama dengan 9. W-nya sama dengan Z kan. Z-nya 6 tambah A, W-nya 9 gitu. Ya. Jadi andaikan saya dapat nilai A-nya sama dengan 3 gitu. Ya. Sekarang cocok nggak ya? Kalau saya masukin ke sebelah kanan. Jadi di sini Z-nya berapa nih? Tadi 6 tambah 3 ini 9 ya. Nah, kalau yang ini A-nya saya pakai 3 coba. Jadi 4 tambah 3 7. Nah, dia habis dibagi 3 nggak? Tidak nih. Kalau misalnya benar, berarti nanti jawaban akhirnya kudu 4. Coba, benar nggak ini jawaban akhirnya 4 ya? Jadi W-nya katanya minimum dari Z, Z-nya 7, B plus 2. Ini sama dengan 4 katanya. Nah, 7 sama B plus 2 mana yang lebih kecil? Supaya hasilnya 4. Ya pasti harus B plus 2 kan? Ya. Jadi B plus 2 ini masih sama dengan 4. Oh ya udah kalau gitu mah B-nya juga langsung dapatnya. B-nya 2. Konsisten ya kalau kayak gini ya. Nah, ini berarti kan nggak habis dibagi 3. Oke, konsisten. Ya udah yang ditanya di sini nilai A. A-nya 3 ya. A-nya 3. Terus soal yang bawahnya apa tuh? Nah, ini saya copy aja ya. Tadi saya coba-coba itu. Berapakah nilai dari B? Wah, ini mah langsung aja ya, nilai dari B ya kita dapat langsung nih. B-nya sama dengan 2 ya. Jadi A-nya 3, B-nya 2 ya. Terus ini inputnya X sama dengan 10. Menghasilkan W-nya berapa? Tadi A sama dengan 3, B sama dengan 2 ya. Berarti saya mulai dari X sama dengan 10. 10 genap nggak? Iya kan? Berarti Y-nya 10 tambah 2. Itu 12. Berarti Z-nya di sini sama dengan Y tambah A kan? Jadi Z-nya sama dengan 12 tambah 3. Ya udah ini mah langsung dapat 15.
Ini Z-nya. Nah, jadi jawaban yang tepat di sini yang C ya. Jelas ya? Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, pada Oktober 2025, peternakan ternakin memiliki 1.300 kambing dan 1.000 sapi. Jika setiap bulan jumlah sapi meningkat 15 ekor dan kambing meningkat 10 ekor, maka pada bulan dan tahun berapa jumlah sapi dan kambing di peternakan ternakin berjumlah sama? Ya kan? Jadi ini awalnya ya. Ini awalnya kambing. Itu teh ada 1.300. Ya kan? Ini naik tuh jadi berapa tuh? Naik 15. Kambing naik 10-10 gitu ya. Ya kan? Setiap bulan. Ini 1.310. Ya. Ini naik lagi 10 jadi 1.320. Nah, kalau sapi itu teh awalnya 1.000 kan. Itu naik berapa? Naik 15 ekor ya. Tambah 15. Jadi ini 1.015. Ini naik lagi 15 gitu ya. Ini 1.015. Dan seterusnya nih. Pada tahun keberapa jumlah sapi dan kambing itu bernilai sama? Berarti si N-nya kudu sama ya, si UN-nya. Misalnya sama pada tahun ke N gitu ya. Ini saya tulis aja UN. Yang ini juga UN gitu ya. Bedanya yang UN satu mah buat kambing, yang satu lagi buat sapi. Berarti kan kudu sama nih. UN yang merah itu sama dengan UN yang biru. Nanti kita cari N-nya. N itu ya jumlah bulannya gitu. UN barisan aritmatikan 1.300 tambah A tambah N-1 kali B kan. Berarti N kurang 1 kali bedanya 10. Nah ini sama dengan 1000 tambah N-1 kali 15. Ya. Yang satu mah bedanya pakai 10. Yang satu lagi bedanya pakai 15. Nah nilai N-nya tuh sama. Ya N-nya tuh jalan berapa bulan gitu kan. Kalau N-nya 1 ya 1 bulan. N-nya 2 ya 2 bulan gitu. Ya. Nah ini si 1000-nya bisa pindah ke sana tuh. Ya, kalau nggak ini saya beresin dulu deh. Ini 10N min 10. Ini 15N min 15. 1000-nya kalau ke kiri jadi gimana tuh? 300 ya. Ditambah 10N min 10 sama dengan 15N min 15. Nah, si ininya pindah ke sana. Si min 15-nya pindah ke kiri. Iya. Jadi 300 kurang 10, 290. Tambah 15, 305 ya. Ya enggak? 300. Ya kan? Kambingnya meningkat sebanyak 10 ekor. Sapinya mah meningkat 15 ekor. Sorry, ini 1015, kok 1015 lagi sih? 1030 maksud saya. Jadi cari nilai N-nya. Jadi kalau ini 300, ini sama dengan tar ya. Kalau min 15-nya pindah ke kiri, ini tuh jadi 300 plus 5 gini kan. 15N kurang 10N yaitu 5N. Nah, kita diminta buat nyari N-nya nih berapa? N-nya berarti ini kan kalau kita hitung 305. Nah, berarti N-nya sama dengan 305 bagi 5. Ya. Ini teh 61. Nah, berarti dia teh bakal sama di suku ke 61 ya. Suku ke 61 berarti itu jalan berapa bulan nih? Suku ke 61. Ini bakal sama ya setelah N-nya 61.
Ya kan kalau nambah 1 bulan berarti ya nambahnya tuh N-1 nih. Contohnya gini, dari 1300 ke 1310. Itu teh kalau misalnya N-nya 1. Berarti kalau mau dilihat jumlah bulannya ya, awalnya Oktober ya. Oktober 2025. Nah ini tuh kita kudu kurangin 1. Karena ini jalannya yang merah nih ya. Ini N kurang 1 nih. Jadi 6 kurang 1, 61 kurang 1 periode maksudnya ya. Ini tuh sama dengan 60 bulan gitu. Nah 60 bulan berapa tahun? 5 tahun kan. Berarti bakal sama lagi nanti Oktober 2030. Ya Oktober 2030, sorry. Saya tulis. Ini jawaban yang tepat yang E ya. Nah, soal nomor 10, jika sekan theta dikurang tan theta sama dengan setengah, nilai kotangannya berapa? Di sini kan kita tahu identitas ini ya. Ini dari identitas trigonometri ini gerak. Sekan kuadrat theta dikurangi tan kuadrat theta. Nah, ini kan sama dengan 1. Ini mah rumus ya. Identitas kan pernah belajar kelas 10. Nah, ini bisa kita faktorin. Ini tuh jadi sekan theta dikurangi tan theta. Kan A kuadrat min B kuadrat sebenarnya main ya. Jadi kalau difaktorin tuh jadi A min B kali A plus B gitu. Ya, dikali sekan theta ditambah tan theta. Nah, ini katanya sama dengan setengah. Ya, sama dengan 1, sorry. Sesuai rumus ya. Nah, ini kan dikasih tahu nih, sekan theta dikurangi tan theta sama dengan setengah. Berarti yang ini kita ganti sama setengah aja. Jadi setengah dikali sekan theta ditambah tan theta sama dengan 1. Nah, jadi gimana nih? Sekan theta ditambah tan theta itu teh sama dengan ini kali 2 masing-masing ya. Jadi 2 kan? Nah, sebelumnya kan kita punya tuh sekan theta minus tan theta sama dengan setengah. Nah, ini kita kurangin aja nih. Ya, si sekannya kita buang. Sekan kurang sekan kan habis. Nah, tan theta tambah tan theta itu teh 2 tan theta kan. Jadi 2 kurang setengah, itu kan 3/2. Nah, jadi yang ditanya tuh si tan tetanya dulu ya, tan theta. Kita dapat tan theta, kotangan nanti dapat gitu. Jadi tan theta di sini sama dengan 3/4 kan. Nah, karena yang ditanyanya kotangan, tinggal dibalikin aja tuh si tannya ya. Jadi 3/4 di switch tukar gitu ya. Jadi ini 4/3 gitu. Jadi jawaban yang tepat di sini yang D ya. Nah, lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, diketahui X adalah bilangan bulat positif yang jika dibagi 5 bersisa 3. Ya. Nah, manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q? Sisa pembagian 2X oleh 5 ya. X bilangan bulat positif. Kalau misalnya dibagi 5 bersisa 3. Ya. Berarti P-nya gimana nih? Misal ya. Ini mah misal. X-nya 8 gitu ya. Nah, 8 dibagi 5 aja. Ini berapa? 1 kan, sisanya 3 ya. Nah, soal nomor 11 diketahui X adalah bilangan bulat positif yang jika dibagi 5 bersisa 3. Berapa tuh ya? 8 bisa nggak ya? 8 dibagi 5 aja. 8 dibagi 5 sisa berapa? Ini mas saya coba-coba ya.
8 dibagi 5 itu kan 1. Nah, sisanya 3 ya. Nah, bisa nih. Udah aja ini X ya. Jadi nilai X nih. Coba sisa pembagian 2X oleh 5. Berarti 2 kali 8 aja. 16 nih. Dibagi 5 berapa tuh? 16 dibagi 5 berarti 3 kan. Karena 3 kali 5 tuh 15. Sisanya 1 gitu ya. Sisa pembagian 2X oleh 5 berarti ini 1. Nah, ini kuantitas P-nya ini 1 dapat. Udah. Berarti P sama dengan 1. Q sama dengan 1. Dengan demikian ya kuantitas P sama dengan Q ya. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, terdapat 6 bilangan bulat positif yang telah diurutkan dari yang terkecil A, B, C, D, E, F. Berapakah nilai jangkauan dari data tersebut yang ini telah diurutkan? Tulis dulu deh. A, B, C, D, E, F. Yang ditanya jangkauan. Jangkauan tuh berarti ya yang terbesar F kurangin A ya. Coba pernyataan 1 ya. Rata-rata ke 6 bilangan tersebut adalah 10. Berarti X bar sama dengan 10. Ya kan? Di sini berarti A tambah B tambah C tambah D tambah E tambah F gitu kan. Langsung aja ya, ini dibagi 6 sama dengan 10. Berarti ya di sini A tambah B tambah C tambah D tambah E tambah F itu teh sama dengan 60. Ya enggak? Ya buat nyari jangkauan kan F kurang A ya minimal belum ada variabel yang diketahuinya sama sekali ya. Cuman gini doang. Ya, nilai ujung-ujungnya nggak dikasih tahu ya udah ini langsung aja, ini tidak cukup. Ini nggak usah pikir panjang lah ya. Terus modus tunggal dari ke-6 bilangan tersebut adalah 11. Modus tunggal. Ini yang namanya modus ya. Ini tuh bisa kemungkinannya macam-macam tuh. Ini kan modus tunggalnya. Ini A, bilangannya tuh kan A, B, C, D, E, sama F. Modus tunggal, ya bisa aja kan si 11-nya tuh muncul lebih dari sekali. Misalnya gini ya. A 11, 11. Ini D, E, F gitu. Ini ujung-ujungnya kan nggak tahu. Atau bisa aja gini nih. Ini tuh paling kecilnya 11, 11, 11 gitu ya. D, E, F-nya misalnya 17 gitu kan. Ya, bisa juga F-nya 18 ya, ini nggak cukup juga nih. Karena ini bisa beda-beda tuh ya. Modus tunggalnya 11 ya bisa yang A itu jadi modusnya atau yang A itu bukan jadi modusnya gitu. Ya. Coba digabungin ya. Kalau digabung gimana kira-kira? Yang jumlahnya 60 aja. Kalau digabung berarti misalnya gini. Ini kan bisa aja kayak gini ya. Ini ya kalau digabung. Itu A, B, C, D, E, F beda-beda. 1. Misalnya A-nya saya pakai 1, boleh nggak? Boleh, modus tunggalnya 11. Modusnya saya bikin 3 kali aja. Ya, ini 2 misalnya, ini 11. 1, 2, 3. Udah berapa tuh? 33 tambah 6, 33 tambah 3, 36. Berarti supaya jadi 60, ini kudu tambah 24 gitu kan. Ini sama dengan 60. Ini kasus pertama nih. Jangkauannya berapa? 24 kurang 1. Si jangkauannya 23. Kasus kedua, umpamanya gini ya. Ini 11, semua saya bikin flat gitu biar gampang ya. 1, 2, 3, 4. 44 tambah 1. 45 ya. Berarti ini kan 15 nih. 15 kurang 1. Ini kalau dijumlahkan 60 nih. Memenuhi syarat itu ya. Tapi jangkauannya ini 14. Beda-beda nilai jangkauannya ini juga nggak cukup. Ah ya udah kalau kayak gitu mah nggak usah pusing-pusing, pernyataan 1 dan 2 ini pasti nggak cukup ya. Nah, sebuah kode
PIN 2 digit akan dibentuk menggunakan angka 1, 2, 3, 4. Dengan syarat tidak ada angka yang berulang, ya. Ya kita daftarin aja ruang sampelnya ya. Nggak ada yang berulang, misalnya 1 sama 2 gitu ya. 2 sama 1. Terus berapa lagi nih? 1 sama 3, 3 sama 1, 1 sama 4 kan sedikit ini mah ya. 4 sama 1, terus 2 sama 3, 3 sama 2, satu lagi 3 sama 4, satu lagi 4 sama 3, 12 kan? Coba di sini peluang terbentuknya PIN dengan jumlah kedua digit ganjil. Jumlah kedua digit ganjil. Berarti ini kan ruang sampelnya cuma ada 12 ya. Kalau 2 digit saya daftarin aja selalu. Ini lebih gampang ya. Ini buat yang P, ini buat yang Q, cik. Saya mau cari dulu ini kuantitas P di sini ya. Jumlahnya ganjil. Berarti ini kalau dijumlah ini berapa nih? Ini 3 kan. Yang ini 3. Yang ini udah nggak mungkin ya. 4. Terus yang ini berapa nih? Ini 5 kan? Ini 5. 2 sama 3, 6. Ini 6 nggak mungkin. Ini juga nggak mungkin. Peluangnya berapa tuh jadi? 4 dari 12 ya. Nah kalau yang kuantitas Q-nya gimana? Hasil kali kedua digitnya genap. Berarti ini genap ya. Ini mah kan genap nih. Ini 2, ini 2. Ini nggak mungkin nih. Coret-coret gitu ya. Ya yang ini berapa? Ini 4, 4, 6, 6, 12, 12. Ini peluangnya 10 per 12. Ya kalau gini mah ya Q lebih besar dari P. Ya. Gampang kan? Yang ini mah. Kalau cuma 2 digit gitu mah daftarin aja. Jadi biar jelas gitu. Ya. Yang pertama yang P itu jumlah. Kalau misalnya yang Q itu hasil kali ya. Jadi jawaban yang tepat di sini yang B ya. Lanjut lagi soal berikutnya. Banyaknya bilangan bulat X yang memenuhi pertidaksamaan akar X kuadrat kurang dari 5. Gimana ya? Oh iya, akar X kuadratnya sama aja kayak mutlak X kan. Mutlak X ini kurang dari 5. Berarti ya ini min 5 kurang dari X kurang dari 5. Ya berarti jaraknya nih antara min 5 sampai 5 nih berapa banyak bilangan bulat nih. Ini bilangan bulat di interval ini ada berapa biji tuh. Sok dicari. Ada berapa aja? Ada minus 4, minus 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4. Kita jumlahin ada berapa biji tuh bilangan bulatnya? Ada 9 biji ya. Berarti 9 biji. Kan ini ada 9 segini. Ya, 9 buah. Lanjut lagi soal nomor 15. Nah, sebuah panitia yang terdiri dari 4 orang akan dipilih dari 5 orang pria dan 5 orang wanita. Berarti 5 laki-laki, 5 perempuan. Nah, jika di dalam panitia tersebut disyaratkan bahwa banyaknya anggota wanita harus lebih banyak daripada anggota pria. Ya, berarti boleh ini kan 4-4-nya perempuan, 3 perempuan, 1 laki. Pilihannya cuma ada 2 gini. Ya. Dari 10 orang. Jadi gimana nih? Dari 10. Sorry, yang perempuan dulu aja. Dari 5 dipilih 4. Berarti 5C4 dong. Ditambah satu lagi ini. Dari perempuan ya. Dari 5 dipilih 3. 5C3. Kudu hafal ini 5C3 tuh 10 ya. 1 lagi yang ini 5C1 kan. Yang laki-laki dari 5 dipilih 1. Ya enggak? 5C1. Nah, 5C4 sama 5. Ntar, 5C3. Berarti ini teh 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial. Saya cek lagi ya, bisa salah ngitung. Terus 5 kurang 3 itu teh 2 faktorial.
Terus satu lagi 3 faktorial kan. 3 kali 2 kali 1. Tar. Ini coret, 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 coret. Nah 10 kan saya udah bilang ini 10. 10 kali 5 ya. Jadi banyak caranya ya, 55 cara. Udah nggak jawabannya? Nomor 16. Ini opsi yang tepat di sini yang B ya. Soal nomor 16. Ini operasi X bulat Y. Ini sama dengan X kali Y dikurangi X tambah 1. Nah itu katanya K sama dengan 2 bulat 3 ya. Hitung aja dulu deh satu-satu ya, biar nggak salah-salah. Jadi 2 bulat 3 itu sama dengan K ya nilainya. Ini katanya sama dengan K nih. Nanti K-nya kita cari dulu. Berarti yang jadi X itu angka 2. Yang jadi Y itu angka 3 ya. Ini 2 dikali 3 dikurangi 2 tambah 1. Ini 2 ya. 2 kali 2 4 kan. Udah K-nya dapat 4. Oh ini ada lagi di bawah tuh. 4.m 4 bulat M gitu ya. 4 bulat M sama dengan 24. Berarti kita ganti dulu aja deh. 4 bulat M. Huruf X-nya kita ganti sama 4. Huruf Y-nya kita ganti sama huruf Y-nya kita ganti sama M ya. Jadi 4 dikali M kurangi 4 tambah 1. Katanya sama dengan 24. Nah gini. Bagi 4 1, bagi 4 6. Nah jadi M minus berapa tuh? M minus 4 tambah 1 tuh jadi M minus 3 ya. Sama dengan 6. Nah si M nya sama dengan 9. Ya. Jadi jawaban yang tepat yang mana nih? Yang C ya. Lanjut lagi soal nomor 17. Nah, diketahui data terurut X, 6, 8, 10, Y. Kalau rata-ratanya 8, jangkauannya 7. Oh, udah terurut kan, berarti Y kurang X aja di sini udah jelas 7. Nah, berarti rata-ratanya itu 8. X tambah 6, tambah 8, tambah 10. Berarti tambah 24 kan? Tambah Y, ini teh sama dibagi sama 5 sama dengan 8. Nah ini kali silang aja nih. Itu rata-rata ya. Jadi X tambah Y sama dengan 40 kurang 24 aja. Kan ada 24-nya di sini, nanti pindah ruas ke sebelah kanan gitu maksud saya. 40 kurang 24. Berapa nih? 16 kan. Nah yang ditanya itu adalah nilai dari 2x min y ya. Ya udah aja itu kan gini nih. 2x min y. Ini aja atas kurangi bawah. Tar ya. Bisa dieliminasi aja nih. Jadi X tambah Y sama dengan 16. Ini min X tambah Y sama dengan 7. Nah ini kita tambahin deh. Kurangin aja ya. X tambah X jadi 2X. Sama dengan 16 kurang 7 itu 9. X-nya 4,5. Berarti kalau X-nya 4,5 gimana nih? 4,5 tambah Y sama dengan 16. Si Y-nya 11,5 ya. Wah kok koma-komaan sih. Nah ini 2X tambah Y. Gimana nih? 2X tambah Y. Berarti 2 kali 4,5 tambah 11,5. Ini kan 2 kali 4,5 itu 9 ditambah 11,5. Ini sama dengan 20,5 kalau kayak gitu mah. Ya. Ini jawaban yang tepat di sini yang A ya.
Lagi ke soal berikutnya. Nah, di sini dikasih tahu ya. Fx sama dengan x kuadrat min 1. Ya, ini sama dengan x kuadrat min 1. Gx sama dengan 2x min 3 ya. GFA ya. GFA sama dengan 5 gitu kan. GFA ini tuh bisa kita langsung hitung aja sih sebenarnya. Ini sama dengan 5. Berarti ini ya, huruf X pada fungsi G kita ganti aja sama FA gitu. Ya. Sama FA. Jadi 2FA ya kan? Minus 3 sama dengan 5. Jadi di sini FA-nya gimana? FA. Nah, itu teh si minus 3-nya pindah sana 8 kan? Nah, di sini ada 2. Bisa coret nih. FA-nya sama dengan 4. Udah, kayaknya di sini suruh nyari semua nilai A yang mungkin ya. Oh. Oke. Berarti di sini FA ya, kita ganti aja ya. Ini A kuadrat min 1. A kuadrat min 1. Itu teh katanya sama dengan 4. Ya kan? Jadi A kuadrat di sini sama dengan A kuadrat sama dengan 4 tambah 1, 5 ya. Jadi A-nya teh bisa plus akar 5. A-nya bisa min akar 5. Jumlah semua nilai A yang mungkin ya tambahin aja nih. Ya, jadi akar 5 sama min akar 5. Ya, 0 ya. 0. Sorry. 0-nya salah warna ya. 0. Jadi jawaban yang tepat di sini yang B ya. Soal nomor 19. Sebuah persegi ABCD memiliki panjang sisi 12. Ntar, saya gambar dulu ya. Ini persegi ABCD punya panjang sisi 12. Titik E dan F masing-masing adalah titik tengah sisi AF, sisi AB dan BC. Berarti ini E ya. AB, satu lagi ini F. Ya. Berapakah perbandingan antara luas segitiga BEF? BEF itu berarti yang ini kan? BEF dengan luas segi 4 AEFD. AEFD. Nah, ini AEFD. Ya kan? Masing-masing di sini titik tengah AB dan BC. Oke. Luas segitiga EBF. EBF itu berarti yang ini dulu ya. Itu kan 12 nih. Gampang atau ngitungnya kalau kayak gitu mah ya. Berarti perbandingan luas segi 4 AEFD. Berarti luas segitiga aja ya. Banding luas segi 4. Segi 4 saya bikinnya kotak gitu ya. Jadi setengah dikali alasnya pasti. Yang ini kan panjangnya 12. Berarti ini 6, ini 6. Oke, setengah kali 6 kali 6. Terus yang luas AEFD ini mah sama aja kayak luas persegi gitu ya. Dikurangin luas si segitiga kuning. Setengah kali 6 kali 6. Dikurangin luas segitiga yang ini nih. Ya. Itu dapat tuh luas AFD ya. Ntar ini saya warnain dulu. Nah, itu berarti berapa tuh tinggi si segitiganya? Ntar ya, ini keluar garis. Udah deh. Per 12 per 12 dikurangin setengah dikali 12 kali 6. Ya. Ini kan 36 nih. Saya bagi aja ya. Bagi
Ini jadi bagi 36 berapa nih? Ini 4. Ini habis. Ini 6. Ini juga habis ya. 1. Jadi gimana nih? Yang di atas teh kan cuma nyisa setengah. Dibagi yang bawah itu teh 4. Dikurangin setengah. Dikurangin 1. Jadi berapa tuh? Luas segitiga banding luas segi 4. Jadi setengah dibagi 3 kurang setengah itu 5/2 ya. Coret aja nih, 2 sama 2 nih. Berarti ini sama dengan 1/5 tuh. Ya. Jadi jawaban yang tepat yang mana nih? Yang C ya. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, jika X itu di antara 0 sampai 1, manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut? Ini yang P ya. Itu teh berarti 1 min X pangkat 4 bisa kita faktorin nih. Jadi 1 min X kuadrat kali 1 plus X kuadrat. Nah, ini bisa dicoret kan sama yang bawah. 1 min X kuadrat. Nah, ini gini ya. Coret. Nah, terus jadi tes P-nya sama dengan 1 plus X kuadrat. Nah, terus udah gitu si Q-nya itu 1 plus X. Q-nya 1 plus X. Ya udah aja di sini ya. X-nya kan di antara 0 sampai 1, ambil aja setengah, cobain ya. Misalnya X-nya setengah. Berarti P-nya berapa? 1 ditambah setengah kuadrat, 1/4 kan? Si Q-nya 1 tambah kok Q-nya X, sorry. Q-nya 1 plus X, saya salah nulis. Tangan saya kecepatan nulisnya ya. 1 plus setengah gitu ya. Berarti ini kan lebih kecil. Coba saya pakai X-nya yang lain deh ya. Misalnya berapa nih? 1/3 sama ya. Ini P sama dengan 1 ditambah 1/3. 1/3 dikuadratin katang. Kalau P mah. Kalau Q kan ini. Jadi kalau P, X-nya dipangkatin 2. Kalau Q, X-nya X doang. Jadi kita bandingin X sama X kuadrat. Ini 1/9. Ini Q-nya 1 tambah 1/3. 1 sama 1-nya makan hilang. Mau gimana juga. X kuadratnya bakal selalu lebih kecil dari X. Kalau misalnya si domainnya di antara 0 sampai 1 mah. Ya. Jadi dengan demikian ya kuantitas P pasti kurang dari Q. Jadi jawaban yang tepat di sini Q lebih dari P, berarti yang B ini ya. Gitu, jelas ya, bisa sama dengan nggak? Kagak bisa ya, sama dengan gimana? Sama dengan X kuadrat, nggak bisa sama dengan X. Kan ini satunya nggak ke bawah gitu. Ya.